Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, saya akan melanjutkan penjelasan saya seputar resensi. Tapi kali ini kita sudah masuk kepada apa saja sih unsur dari resensi. Kemarin kita sudah masuk ke unsur dari resensi yang pertama, yaitu identitas buku. Identitas buku itu kan yang pertama kita jumpai di halaman-halaman awal nih ya, masih kita menggunakan Mohtar Lubis nih ya. Harimau-harimau ini di halaman awal dan di ISBN dan lain sebagainya. Kalau rubrik resensi di koran atau di website ya, atau di situs-situs internet, itu biasanya identitas buku kita masukkan di kotak kecil yang di atas dari tulisan tersebut di bawah judul. Jadi ini dipisahkan dari teks. Meskipun begitu, boleh juga kalau teks itu kita masukkan ke dalam tubuh tulisan kita secara umum dalam bentuk paragraf. Misalnya paragraf pertamanya begini: di hadapan kita, ada buku yang terbit pada tahun 1958 berjudul Harimau-Harimau, titik. Buku ini ditulis oleh Aji Prosidi dan diterbitkan oleh penerbit, ini siapa nih penerbit pertamanya? Balai Pustaka misalnya. Kemudian dan lain-lain sebagainya gitu ya. Pokoknya ini bisa juga kita masukkan ke dalam teks, bisa juga kita masukkan di luar teks. Nah, rekan-rekan sekalian, selanjutnya setelah kita masukkan identitas ya seperti yang kemarin sudah kita pelajari, barulah sekarang kita masuk ke dalam apa sih isi utama dari sebuah resensi. Pertama, kita harus masukkan rangkuman ya, atau secara singkat apa sinopsis dari cerpen atau sinopsis dari buku novel ini. Apa sih sinopsis itu? Sinopsis itu kutipan yang tidak mesti utuh. Artinya misalnya kalau kita habis membaca novel Harimau-Harimau, jadi tidak ada jalan pintas ya, kita harus membacanya sampai akhir. Setelah kita membaca Harimau-Harimau ini, kita harus pertama-tama masukkan 2-3 paragraf yang berisi sinopsis. Kalau resensi panjang itu kita bisa masukkan 1-2 halaman. Tapi kalau resensi singkat kita masukkan saja 2-3 paragraf. Ceritanya bagaimana? Caranya bagaimana? Tuliskan begini. Di paragraf pertama, cerita dalam novel Harimau-Harimau, dimulai dari, ketika sekelompok pemburu memasuki hutan dan mereka ingin mengejar harimau yang diduga telah membunuh salah seorang anggota desa mereka, titik. Ketika mereka masuk ke dalam hutan, justru malah mereka balik menjadi sasaran dari kemarahan harimau yang merenggut nyawa kawan mereka satu persatu, titik. Nah, kalimat-kalimat ini ya adalah kalimat-kalimat yang ada dalam sebuah sinopsis. Sinopsis ini tidak mesti sampai akhir, meskipun begitu boleh juga kalau kita masukkan resensi dalam resensi ini sinopsis sampai akhir, artinya ringkasan secara sempurna begitu ya. Misalnya kisah ini diakhiri dengan Sanip yang lolos, misalnya begitu, atau Sanip dan Wakato yang lolos, misalnya begitu. Nah, terus kemudian ya rekan-rekan sekalian, dalam menulis sinopsis tentu kita harus menceritakan isi novel ini secara jujur, artinya jangan ada yang ditutup-tutupi. Yang penting ringkasannya pembaca itu bisa mengerti. Yang penting pembaca mendapatkan satu pandangan. Oh, begini toh isi novelnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja karena ini adalah perbandingan dua novel, maka kita masukkan sinopsis novel yang kedua. Pak Tua yang membaca kisah cinta ini. Ya, misalnya sedangkan gitu ya. Novel Pak Tua yang membaca kisah cinta ini diawali dari sekelompok pembunuh bersenjata yang ditugaskan untuk mengejar seekor macan kumbang yang ada dalam hutan Amazon. Nah, misalnya begitu ya. Kemudian diakhiri dengan pertarungan antara tokoh utamanya dengan macan kumbang yang ternyata si macan kumbang itu punya keluarga. Nah, ini ya sudah memakan durasi totalnya. Kalau dari identitas buku 1 paragraf, maka kalau 2 buku ada 2 paragraf. Nah, kalau sinopsisnya itu masing-masing 3 paragraf, maka kita sudah mendapatkan 6 paragraf untuk sinopsis bukunya. Berarti kita sudah mendapatkan 8 paragraf. Halaman pertama dari sinopsis kita itu belum berisi ulasan, akan tetapi masih berisi identitas atau kilasan isi buku. Nah, barulah kemudian ya rekan-rekan sekalian, baru kita masuk kepada resensi isi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan resensi isi?
Resensi isi itu pertama-tama kita mengungkap pesan-pesan tersembunyi yang ada di dalam novel ini. Ya, terserah dari sisi apapun itu. Misalnya novel ini terbit pada tahun 1980-an. Maka pada saat itu sedang ramai-ramainya. Nah, kita keluarkan di sini unsur ekstrinsik novelnya. Tahun 80-an di Indonesia, di sekitar munculnya novel harimau-harimau, sedang ramai-ramainya masalah pembalakan hutan, terutama di Pulau Jawa untuk dijadikan sebagai perkotaan atau pemukiman yang baru. Pembangunan kota Bogor misalnya, pembangunan kota Depok, atau pembangunan daerah misalnya Bandung, Cianjur, dan lain sebagainya itu mulai marak di tahun 80-an, sehingga pada saat itu populasi harimau Jawa dinyatakan punah, sedangkan harimau Sumatera dimasukkan ke dalam satwa yang terancam punah. Kalau harimau Jawa itu punah, harimau Sumatera itu terancam punah. Meskipun latar dari novel harimau-harimau ini bukan di Pulau Jawa, ya, ini latarnya itu adanya di Sumatera kalau tidak salah, saya lupa di daerah mana. Ya, tapi yang jelas ini latar dari novel harimau-harimau ini adalah di Sumatera. Nah, ini kan menunjukkan interaksi antara manusia dengan alam yang biasanya akan mengakibatkan konflik. Ya, terutama di sini adalah manusia dengan harimau. Nah, masukkan saja analisis kita. Di zaman sekarang misalnya ternyata konflik antara manusia dengan binatang masih terus terjadi, terutama binatang-binatang liar yang ada di alam akibat pembukaan lahan-lahan sawit, ya, akibat pembukaan dari kebun-kebun untuk sawit gitu ya, atau untuk kemudian ke perkebunan kertas dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir misalnya terjadi di daerah Lampung itu bentrok antara manusia dengan gajah, ya. Kalau di Jawa itu biasanya terjadi bentrok antara manusia dengan macan tutul. Sedangkan kalau di Kalimantan itu dengan gajah atau dengan orang utan biasanya. Kebanyakan kebakaran hutan itu yang paling terkena kerugian adalah orang utan. Nah, sedangkan kalau kita lihat di novel Pak Tua yang membaca kisah cinta, mungkin novel ini sedikit mirip gitu ya. Akan tetapi konfliknya agak berbeda. Agak berbedanya di mana ini bukan menceritakan persinggungan manusia dengan alam, akan tetapi mungkin ya menceritakan tentang ketika manusia itu mencoba memburu binatang. Ya, misalnya seperti itu. Nah, itu analisis kita yang pertama, novel ini mengungkapkan hal seperti itu. Lalu yang kedua, kalau di novel harimau-harimau itu kan memasukkan unsur yang sifatnya religius. Ketika manusia ada dalam posisi ketakutan sendirian tanpa penolong, manusia ini ternyata teringat Tuhan. Nah, ini juga masuk akal menyambung kepada definisi Tuhan dalam bahasa Arab itu kan ilah, sebagai sesuatu yang dimintai sandaran atau sebagai sosok yang satu-satunya tempat bergantung. Nah, di sini ternyata ketika manusia itu ditimpa ketakutan, baru manusia itu akan mau mengakui dosa-dosanya dan meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan. Nah, justru jangan-jangan ya, sebenarnya harimau ini tuh hanya simbol. Harimau ini tuh hanya simbol dari masalah manusia yang akhirnya menimbulkan ketakutan. Harimau ini bisa menyimbolkan kemiskinan, bisa saja menyimbolkan tekanan, bisa saja menyimbolkan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak, bisa saja menyimbolkan kelaparan, wabah, penyakit, dan lain sebagainya. Dan akhirnya manusia hanya bisa berdoa, hanya bisa meratapi kelemahan mereka. Betapapun mereka bekerja sama, ternyata gagal mereka itu untuk menghadapi ancaman-ancaman yang ada. Nah, resensi yang semacam ini tentu sangat menarik sekali gitu ya. Yang pertama kita membahas interaksi antara manusia dengan alam. Yang kedua kita membahas masalah manusia yang berinteraksi dengan ketakutannya sendiri dan terpaksa menyembah Tuhan. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, selain misalnya ini menyimbolkan interaksi antara manusia dengan alam dan interaksi dengan ketakutannya sendiri, bisa jadi misalnya novel ini juga menyimbolkan saat itu orang-orang sedang tergila-gila dengan tipe novel yang tidak terlalu kolosal. Karena cerita novel ini agak berbeda dengan cerita-cerita novel yang lain. Di tahun 80-an itu kebanyakan novel menceritakan tentang cinta, menceritakan tentang pembangunan. Sementara novel ini bercerita tentang sesuatu yang cukup intens gitu ya, cukup tradisional begitu. Nah, kemudian barulah gitu ya, setelah kita kupas novel harimau-harimau dengan 2 atau 3 makna di balik itu, barulah kita kupas novel Pak Tua yang membaca kisah cinta karangan Louis Sepulveda. Ini kan jarak benuanya cukup jauh ya. Amerika Selatan dengan Indonesia itu mungkin kurang lebih berjarak sekitar 8.000 sampai 10.000 km. Nah, sedangkan pesan yang ada di dalamnya itu kok bisa mirip. Oh, berarti di kedua benua ini sama-sama terjadi benturan interaksi antara manusia dengan alam. Ternyata di mana-mana
selalu yang paling menderita akibat pembangunan yang dilakukan oleh manusia adalah alam, adalah binatang-binatang. Kalau di sini disimbolkan dengan macan tutul, sementara di harimau-harimau disimbolkan dengan harimau itu sendiri. Nah, rekan-rekan sekalian, itu ya kira-kira unsur dari sebuah resensi. Kita belum masalah kejelekan-kejelekan atau keunggulan-keunggulan dari novel, tapi kita masih berangkat ke bagaimana cara memaknai isi novel. Jadi kita bisa kaitkan isi novel itu ke dunia yang nyata. Misalnya kalau kita baca novel Laskar Pelangi. Nah, di Laskar Pelangi itu kan ada cerita misalnya si Ikal ya dan juga si Lintang yang berhadapan dengan lingkungan pecinan, ya lingkungan orang-orang Tionghoa, yang mana lingkungan Tionghoa itu digambarkan sebagai orang yang tidak miskin akan tetapi punya warung dan pedagang, sementara mereka itu digambarkan anak-anaknya tidak bergabung bersama-sama dengan anak-anak Indonesia misalnya. Dan orang-orang Indonesia yang lokalnya di situ di daerah Belitung itu kan agak sulit sekolah gitu ya, agak sulit sekolah, orang tuanya saja tidak paham untuk apa sekolah dan lain sebagainya. Ini menyimbolkan apa sih? Apakah di zaman sekarang masih ada? Nah, itu contohnya gitu ya. Jadi kita kaitkan dengan apa yang terjadi di lingkungan ekstrinsik novel. Nah, teman-teman sekalian, itu dulu yang bisa saya jelaskan. Ini mungkin agak berputar-putar karena rekan-rekan sekalian, saya rasa daripada saya jelaskan panjang lebar seperti ini, tampaknya lebih baik menyelesaikan saja novel yang ada. Gitu ya, rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.